Indonesia sebagai negara berdaulat yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dan merupakan salah satu negara kepulauan terbesar hingga terbanyak di dunia. Namun, tahukah kita terkadang Indonesia tidak begitu memperhatikan beberapa wilayahnya yang terletak di pinggiran atau perbatasan dengan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga banyak wilayah kedaulatan NKRI yang diklaim dan disengketakan oleh negara lain. Misalkan saja, baru-baru ini Cina sempat memanas dengan aksi klaim sepihaknya terhadap wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif negara komunis tersebut. Padahal secara de facto, Laut Maritim Natuna Utara diakui oleh seluruh negara di dunia melalui hukum laut internasional, kecuali Cina yang selalu mengintimidasi dengan mengerahkan kapal Coast Guard dan pasukan nelayannya di wilayah tersebut untuk terus melakukan aksi provokasinya. Namun, jika Indonesia lengah, tentunya tidak menuntut kemungkinan beberapa wilayah terluar kedaulatan NKRI dengan berbagai kekayaan sumber daya alamnya akan dengan mudah diklaim dan dikuasai oleh negara lain. Hal tersebut terbukti dengan 5 titik wilayah atau pulau Indonesia yang berhasil diklaim dan dikuasai oleh negara lain, serta memisahkan diri dari wilayah kedaulatan NKRI karena memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Walaupun ada beberapa wilayah yang berhasil dipertahankan oleh Indonesia saat ini, namun salah satu dari kelima wilayah kedaulatan NKRI yang berhasil diklaim dan hingga dikuasai oleh negara lain, di antaranya adalah Pulau Sipadan. Pulau Sipadan adalah sebuah pulau yang dulunya masuk wilayah kedaulatan Indonesia. Namun pulau terpencil tersebut mendadak diklaim oleh Malaysia menjadi wilayah kedaulatannya. Kasus persengketaan wilayah Kepulauan Sipadan ini sempat menjadi isu besar dan membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia memanas hingga menimbulkan persitegangan kesiapsiagaan antara kedua negara. Namun kasus aksi saling klaim kedua negara ini dilimpahkan pada Mahkamah Internasional untuk memutuskan siapa yang berhak atas kepemimpinan wilayah Kepulauan Sipadan. Pada persidangan di Mahkamah Internasional, Indonesia kalah. Hal tersebut terjadi karena Malaysia dianggap mampu mengembangkan pulau dengan baik. Selain itu, negara Malaysia telah berhasil membangun resor hingga Pulau Sipadan menjadi tujuan wisata unggulan. Padahal sebelumnya Pulau Sipadan hanyalah pulau kosong yang diterlantarkan oleh Indonesia sendiri. Namun, selain Pulau Sipadan yang berhasil dimiliki oleh Malaysia dari klaim sepihaknya itu, Pulau Ligitan juga merupakan salah satu dari kelima wilayah Indonesia yang telah berhasil dimiliki oleh Malaysia. Hal tersebut terjadi karena kelemahan argumen hukum yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, sehingga mengakibatkan Pulau Ligitan bernasib sama dengan Pulau Sipadan. Dengan kasus yang sama, Pulau Ligitan yang hanya seluas 8 hektar itu akhirnya harus jatuh ke wilayah kedaulatan Malaysia setelah memenangkan adu argumen antara Indonesia dan Malaysia pada sidang di Mahkamah Internasional. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika wilayah Pulau Ligitan dikenal sangat indah keadaan alamnya, sebab laut di sekitar pulau tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam hewani yang sangat melimpah sebagai aset negara. Sehingga dengan kehilangan pulau ini, sama halnya Indonesia telah kehilangan harta berharga. Namun, tahukah kita selain Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berhasil diklaim hingga menguasai sepenuhnya wilayah tersebut, ternyata Malaysia adalah negara yang ketiga kalinya secara berturut-turut berhasil membuat Indonesia seakan kehilangan akal dan wilayah kedaulatannya secara perlahan-lahan.
Misalkan saja Blok Ambalat yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang sangat luas, berhasil diklaim sepihak dan beberapa titik dikuasai oleh Malaysia hingga saat ini. Blok Ambalat adalah merupakan sebuah wilayah yang terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Wilayah ini memiliki luas yang mencapai 15.235 km persegi. Namun wilayah Laut Maritim Blok Ambalat adalah merupakan wilayah yang memiliki aset negara paling berharga dari kedua pulau yang berhasil dikuasai oleh Malaysia saat ini. Sebab di wilayah yang dipenuhi oleh lautan ini terdapat sumber daya alam yang sangat besar. Salah satunya adalah banyaknya kandungan minyak mentah yang sangat melimpah di wilayah Blok Ambalat. Hal tersebut membuat Indonesia dan Malaysia kerap kali mengalami persengketaan hingga sempat menimbulkan situasi yang sangat mencekam di wilayah tersebut, tepatnya pada tahun 2005 lalu. Pasalnya, Malaysia juga ingin mendapatkan wilayah yang kaya akan sumber daya alam minyak di Blok Ambalat. Sebab Malaysia menganggap jika wilayah tersebut adalah milik negaranya. Namun dengan segala cara, hingga saat ini beberapa titik tertentu di wilayah itu masih berhasil dipertahankan oleh Indonesia saat ini. Salah satunya adalah dengan terus melakukan penjagaan dan juga operasi penyisiran agar militer Malaysia tidak datang dan membuat kekacauan atau aksi provokasinya di wilayah tersebut. Namun, selain Malaysia yang berhasil melakukan aksi main caplok-caplokannya terhadap wilayah kedaulatan NKRI, ternyata Cina menjadi bagian dari salah satu negara yang ikut-ikutan asal main caplok-caplokan di wilayah kedaulatan Indonesia saat ini. Salah satunya adalah Kepulauan Natuna yang merupakan salah satu wilayah kepulauan terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Cina, sehingga mengakibatkan Cina kerap kali melakukan aksi klaim sepihaknya terhadap Indonesia. Kepulauan Natuna sendiri merupakan wilayah kabupaten yang berdiri sejak tahun 1999. Namun pada waktu yang berbeda, wilayah Natuna mendadak muncul dalam wilayah Laut Cina Selatan pada peta terbarunya. Tentunya klaim sepihak Cina ini membuat Indonesia marah dan mengerahkan pasukannya untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Apalagi beberapa saat lalu, Cina juga melakukan klaim sepihaknya terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel yang merupakan wilayah kedaulatan Filipina. Namun, jika kita melihat sepak terjang Cina untuk terus melakukan aksi klaim sepihaknya dan provokasinya itu, seakan Cina berhasil menguasai wilayah tersebut. Sebab Cina telah berulang kali melakukan pengiriman para nelayan-nelayan ilegal yang dikawal langsung oleh kapal-kapal Coast Guard Tiongkok. Namun, selain Kepulauan Natuna, Timur Leste adalah merupakan salah satu wilayah kedaulatan Indonesia yang berhasil dikuasai oleh beberapa negara secara politik, sehingga memaksa Indonesia untuk melakukan referendum. Walaupun membahas Timur Leste atau Timur-Timur saat itu sama halnya membuka luka lama yang telah hilang. Bagaimana tidak, wilayah ini dulunya memang adalah merupakan wilayah kedaulatan NKRI. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Timur Leste adalah wilayah jajahan Portugis, namun akhirnya menjadi wilayah Indonesia setelah adanya dukungan dan lobi dari negara yang berkepentingan seperti Amerika Serikat. Namun, lambat laun konflik terus terjadi di wilayah tersebut dan Indonesia akhirnya memberikan opsi-opsi kepada wilayah Timur Leste. Salah satunya adalah memberikan otonomi khusus atau lepas dari wilayah kedaulatan NKRI, sehingga menjadi wilayah negara sendiri. Hal tersebut secara terpaksa Indonesia memberikan otonomi khusus untuk Timur Leste,
sebab banyak negara yang membacking saat itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di wilayah timur-timur yang sangat menginginkan kemerdekaan atau keluar dari wilayah kedaulatan NKRI telah memiliki sumber daya tambang yang sangat berharga, yaitu tambang uranium, yang membuat Indonesia tidak menyadari jika negara asing telah mengincar tambang uranium tersebut.